Puji Tuhan, saudara-saudari dimanapun Anda berada, salam kasih Kristus dari YouTube ini. Saya percaya bahwa setiap kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan tidak akan kembali sia-sia. Bagi kita semua yang setia mendengarkan channel YouTube ini, saya yakin percaya, ini doa saya, kiranya Tuhan selalu memberkati hidup kita, Tuhan selalu melimpahi dengan anugerahnya, dengan kasihnya, kesetiaannya kepada Tuhan. Maka orang yang setia, yang sungguh-sungguh tekun kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Amin. Bahkan doa kita pun pasti didengar oleh Tuhan, ya. Doa yang sangat sederhana, besar kuasanya dengan iman, ya saudara. Jadi saat ini saya mau membagikan sharing firman Tuhan tentang Daud, di mana Daud selalu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan tema saya saat ini, doa yang didengar. Amin. Pasti saudara, doa kita didengar Tuhan selama itu yang jadi kehendak Tuhan, selama itu yang memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya saya awali selalu dengan doa. Haleluya. Bapa, kami datang kepadamu, kami memerlukan Engkau. Kami percaya doa orang benar besar kuasanya. Kami mengandalkan Engkau selalu Tuhan, karena Engkau maha kuasa. Apapun masalah kami yang terjadi, Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami. Kau selalu ada bagi hidup kami. Bahkan mujizat-Mu terjadi indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengandalkan Engkau. Berkatilah yang mendengarkan, siapapun kami, apapun latar belakang kami percaya kepada nama Tuhan. Terpuji nama-Mu, urapi kami, urapi hamba-Mu, supaya perkataan kami ada kuasa Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal 139 ayat ke-1 sampai ayat ke-1 sampai ayat yang ke-6. Ya, saya akan bagikan ayat 1 sampai ayat 6. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Ya, ayat 1 dari ayat ini untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, ya. Mazmur Daud. Daud adalah orang yang melekat dengan Tuhan. Dia bermazmur, artinya hatinya selalu meluap, ya, selalu bergairah cari Tuhan. Daud banyak tekanan, Daud banyak masalah, bahkan banyak orang yang mau membunuh dia, mau melengsarkan, menjatuhkan jabatannya. Tetapi Daud melekat pada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan dengan permohonan doa. Jadi saudara, doa yang berlandaskan kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, pasti Tuhan genapi. Bahkan di dalam kitab Mazmur 37 ayat 5, bahwa segala sesuatu apa yang kamu ingini, Tuhan akan perbuat. Amin. Ya, saudara, ayat pertama dikatakan, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Amin. Saudara, Tuhan itu menyelidiki kita. Tuhan tahu kemauan kita. Tuhan tahu kerinduan kita. Jadi jangan berhenti untuk berdoa, ya. Karena doa sangat besar kuasanya. Tuhan Maha Tahu, ya. Tuhan itu tidak perlu kita harus atur-atur. Karena Tuhan kita Maha Tahu. Dia menyelidiki dan mengenal aku, kata Daud. Ya, Daud jelas sekali. Dia punya hubungan yang melekat dengan Tuhan. Bagian kita adalah kita mengenal Tuhan. Seperti Daud, kita mengenal Tuhan. Ya, doamu pasti didengar Tuhan. Kalau belum didengar Tuhan, berarti Dia sedang menyediakan yang terbaik. Katakan amin. Ya, Dia sedang bekerja di balik kehidupan saudara. Kapan waktunya? Sabar, tenang. Ada waktunya, ada masanya. Sampai kapan? Sampai Tuhan menggenapi. Karena Daud sendiri mengalami, ya Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ayat 2, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ya,
Artinya dia merendahkan dirinya, merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Sekalipun secara daging, secara manusia kita jauh, ya, Tuhan di sorga, Tuhan di kerajaannya, Tuhan di langit. Tetapi bagi Kristus tidak ada yang jauh, karena Tuhan kita adalah Allah yang maha hadir, tidak dibatasi ruang dan waktu. Dia ilahi. Ya, saudara, jangan berhenti berdoa, tetaplah berdoa, keep on prayer, ya, tetaplah berdoa, semangat minta api Tuhan di dalam hati saudara, hidup saudara, biar doa itu terus bergejolak, ya. Mari saudara, dikatakan tadi, Tuhan engkau mengetahui, ya, engkau mengetahui diriku, kata Daud, engkau mengetahui juga pribadiku. Tuhan mengetahui kebutuhanku, keperluanku, ya. Ayat yang kedua dikatakan, waktu aku duduk berdiri, engkau mengerti pikiranku. Ya. Tuhan itu luar biasa, maha tahu saudara. Saudara dalam keadaan apapun Tuhan maha tahu. Asalkan yang kita minta seturut dengan kehendaknya. Ya, memuliakan Dia. Ayat 3, engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Manusia tidak pernah luput dari kesalahan, dari dosa, dari apapun namanya. Seperti Daud jatuh dalam dosa. Daud juga ada kelemahan. Daud menyadari, ya, sampai dia berkata, engkau sendiri yang memeriksa aku. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Doa kita pasti didengar, ya, pasti didengar, karena tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Ya, Tuhan memeriksa hidup kita. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Amin. Ya, Tuhan memaklumi hidup kita. Bukan berarti kita sengaja hancur-hancuran, ya. Tetapi kita yang hancur, kita yang rusak, kembalilah kepada Tuhan. Tuhan masih menerima kita karena firman Tuhan berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu menjalani hidup ini. Aku memberi kelegaan. Tuhan udah undang kita. Jangan sia-siakan undangan ini. Tuhan itu tidak terbatas. Dia hadir, dia maha hadir bagi saudara. Yang saat ini mungkin saudara sedang kecewa. Saat ini mungkin saudara sedang mengeluh. Mungkin saat ini saudara sedang menyerah, give up, angkat tangan, tidak sanggup lagi. Ya, Tuhan itu maha tahu. Makanya percayalah, doamu, seruanmu pasti didengar oleh Tuhan. Amin. Pasti didengar oleh Tuhan. Ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Wow, amin. Siapa Allah yang bisa berkata demikian? Siapa Allah yang bisa menjamin hal yang demikian? Kalau bukan Allah yang hidup, Allah yang esa. Itulah yang Daud ceritakan. Itulah kehidupan melekatnya dengan Allah yang esa. Yang kita kenal adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan rohnya masih ada sampai selama-lamanya. Rohnya kekal. Rohnya yang membangkitkan. Rohnya yang menuntun kita. Roh siapa? Roh Kudus. Pribadi Allah itu sendiri. Ya, berarti dikatakan ayat 4, sebelum lidahku mengeluarkan perkataan. Bayangkan, belum kita keluarkan dia maha tahu. Air mata kita saja yang keluar dia tahu, saudara. Ya. Daud jelas mengenal Allah dengan benar. Jadi kenali dirimu, kenali Allahmu dengan benar. Allah yang esa di dalam pribadi Bapa, Yesus Kristus juga Roh Kudus. Satu kesatuan, hakikatnya satu, pribadinya bisa dibedakan. Amin. Itulah Allah kita, ya. Orang mau berkata apapun tentang Yesus, orang mau jatuhkan apapun tentang Yesus, orang menghina apapun tentang Yesus. Saat ini saya ingatkan kepada kita semua dari channel YouTube ini. Datanglah selalu, percayalah selalu dengan iman pada Tuhan Yesus. Ya, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, ya, artinya air mata saja Tuhan tahu kita.
Kita tidak sanggup lagi berkata-kata, kita hanya bilang, Lord Jesus, tolong. Ya, tidak perlu kita katakan masalah kita, dia tahu. Tetapi Tuhan mau, kita harus katakan. Kita harus responi, amin. Kita harus katakan. Meresponi, menunjukkan kita bergantung pada Tuhan. Doa yang didengar selalu bergantung pada Tuhan. Maka hidupmu pasti mengalaminya. Itulah indahnya kekristenan. Artinya apa? Kekristenan bukan sekedar agama. Bukan sekedar ritual agamawi. Kekristenan adalah berjalan mengalami Tuhan. Ayat selanjutnya dikatakan ayat 4, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi. Ya, bagi Tuhan semuanya terbuka. Saudara kalau punya musuh, doakan musuhmu. Tidak ada yang tersembunyi. Saudara kalau ada orang yang menghinamu, ada orang yang menjatuhkanmu, ada orang yang menuduhmu, berkata hal-hal perkataan yang bukan engkau lakukan, jangan takut. Tuhan pembelamu. Maka itu tetap berdoa. Mungkin belum sekarang engkau mengalaminya. Seperti Daud. Daud dikejar-kejar oleh Saul. Daud dikejar oleh rakyat. Tapi ada sahabatnya bernama Nathan. Nathan mengasihi Daud. Saudara percayalah. Sekalipun jalanmu tertutup, masih ada pertolongan Tuhan. Entah itu sahabatmu, entah itu hamba-hamba Tuhan, entah itu orang terdekatmu, keluargamu. Jangan sampai remehkan mereka. Jangan abaikan mereka. Tuhan itu indah. Menolong kita itu dimulai dari hal-hal sederhana. Tidak selalu hal-hal yang atau menakjubkan langsung jadi, langsung ada, langsung mewah, langsung segalanya. Ya, ada kalanya Tuhan memberkati kita dengan mulai hal-hal sederhana. Ya saudara, jadi penting sekali kita harus bergantung kepada Tuhan. Maka doa kita berkenan kepada Tuhan. Apa yang kita minta, bahkan yang belum kita minta pun Tuhan sudah sediakan. Tapi katakanlah kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Aku perlu ini Tuhan, aku mau ini. Dan semua berjalan seturut kehendak Tuhan. Ada doa yang tidak dijawab kalau itu nafsu keinginan daging kita. Kalau itu tidak memuliakan Tuhan. Doamu tidak dijawab. Ya, ada doa yang sifatnya menunggu tapi pasti digenapi. Ada doa yang besar kuasanya, melebihi apa yang kau doakan, apa yang kau pikirkan. Tetap berdoa, King on Fire. Kita belajar dari kitab Mazmur, seorang tokoh bernama Raja Daud. Daud mengalami Tuhan karena Tuhan Maha Tahu. Ayat 5, dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Ya. Daud selalu mengekspresikan doanya. Dikatakan tadi dari depan, dari belakang engkau mengurung aku. Ya. Konotasi mengurung bukan berarti hal negatif. Tetapi dia sungguh-sungguh menjaga kita. Dia sungguh-sungguh, dia benar-benar melindungi kita. Jadi doa kita pasti terarah. Doa kita pasti dijawab Tuhan. Lewat apa? Perlindungannya. Lewat penyertaannya. Amin. Jadi saudara, tidak selalu wow doa kita dijawab. Tapi ada kalanya, waktunya, wow, untuk saudara alami. Jangan kecil hati. Jangan merasa minder. Ya. Karena setiap doa yang lahir dari iman sangat besar kuasanya. Daud jelas sekali. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Mengapa? Karena dunia ini banyak orang yang lemah, banyak orang yang jatuh, banyak orang yang tidak berdaya
Karena apa? Ikatan. Karena belenggu dosa. Karena tidak mengenal Allah dengan benar. Tetapi saudara dan saya seperti Daud. Daud jelas berkata, engkau mengurung aku dari depan dari belakang. Dengan maksud Allah. Yaitu Allah punya tujuan. Supaya saudara tidak terbawa arus keinginan daging. Tidak terbawa arus keinginan dunia. Dunia ini begitu gemerlap indahnya. Menikmati. Ya, kalau menikmati keindahan dunia silakan. Tetapi banyak orang yang terlena. Yang mengejar-ngejar yang fana ini. Sampai dia melupakan Tuhan. Sehingga kuasa kegelapan, roh-roh jahat, setan, iblis berusaha menipu manusia dengan gemerlapnya keindahan dunia. Supaya apa? Manusia jauh dari Tuhan, tidak percaya Tuhan. Tapi Daud perhatikan ayat ini. Dari belakang dan dari depan, engkau mengurung aku. Selalu ada tujuan Tuhan yang mulia. Doamu pasti didengar. Doamu pasti didengar Tuhan. Ya, tujuan yang mulia. Jangan berhenti berdoa, tetaplah berdoa. Dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Ya, tuh Daud menggambarkan tangan Tuhan yang besar telah menaungi, memberkati. Hanya tangan Tuhanlah yang dapat memberkati kita. Kalau berkat Tuhan pasti indah, pasti damai. Kalau berkat dari iblis tidak akan damai. Kelihatannya menolong, kelihatannya memuaskan, tetapi ingat berkat dari iblis akan menderita, sengsara. Dan iblis tidak gratis, dia minta tumbal selalu. Kalau engkau sudah tidak sanggup lagi, dirimu yang dimakan oleh setan, oleh iblis, oleh roh jahat. Iblis selalu minta tumbal dengan cara apapun. Makanya dia selalu mengawali dengan menawarkan yang enak, yang indah. Supaya saudara diikat oleh dia. Tetapi kalau Tuhan, Daud berkata, tangan Tuhan lah yang memberkati. Dia melukiskan tangan Tuhan sendiri yang memberkati. Kalau berkat Tuhan, tidak ada yang bisa menutup. Tidak ada yang bisa menggagalkan. Dan tidak kadar luasa. Ya, tidak terbawa, tidak terhempas. Ya, tidak ada tanggal kadaluarsanya. Selalu kekal selama-lamanya. Tetap berdoa, doamu didengar Tuhan. Doa yang lahir dari iman. Doa yang terbuka, transparan. Di hadapan Tuhan terbukalah. Jangan ada yang sembunyikan. Pertama, kita muliakan Dia. Yang kedua, kita minta ampun. Yang ketiga, kita minta tuntunan Tuhan. Amin. Kita minta tuntunan Tuhan. Maka itu akan menolong saudara. Percayalah, janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau belum kau mengalaminya, saya mengingatkan kembali. Kalau saudara belum mengalaminya, jangan kecil hati. Tuhan sedang menyediakan, Tuhan sedang berkarya, Tuhan sedang bekerja. Dia belum selesai buat saudara. Daud saja, dia mengalami banyak tekanan. Tetapi Daud berkata, aku tetap percaya. Percaya artinya beriman. Beriman artinya Tuhan bertindak. Amin. Ya, ayat 6 dikatakan di sini bahwa ayat 6, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Terlalu ajaib cara Tuhan. Ya, kita tidak mengerti cara pikir Tuhan, kehendak Tuhan. Kelihatannya kita dibawa kemana-mana. Kelihatannya kita ada di dalam lembah kekelaman. Tetapi Daud pernah berkata di Mazmur 23, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab tanganmu, sebab gadamu, tongkatmu, ya itulah yang menghibur aku.
pialaku penuh melimpah ruah. Musuh-musuhku akan jatuh, terserak. Ya, saudara, sekalipun kita ada dalam posisi lembah kekelaman, dalam masalah apapun, jangan berhenti berdoa. Tuhan tidak jauh buat saudara. Tuhan dengar doa saudara, selama doa itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Percayalah, jangan selalu menyalahkan Tuhan. Percayalah waktu Tuhan yang terbaik. Itu saja yang saya bisa bagikan. Saya akhiri selalu dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu dari pembelajaran tentang kisah Daud. Kami mau bergantung pada Tuhan. Tuhan menyelidiki kami. Tuhan mengetahui, bahkan sebelum kami minta, Tuhan sudah mengetahui. Tetapi Tuhan mau kami meresponi, meminta, memohon kepada-Mu. Kalau ada salah-salah kami, minta ampun ya Tuhan. Biarlah tidak ada yang menghambat kami karena kesalahan, dosa, dan lain-lain. Tetapi kami percaya doa orang benar sangat besar kuasa. Tuhan menolong kami. Tangan Tuhan sendiri yang memberkati kami. Apapun kesulitan, kesusahan, kemiskinan, Tuhan sanggup buka jalan. Dalam nama Yesus, bagi kami yang mendengar firman-Mu saat ini, dikuatkan, diteguhkan. Dalam nama Yesus, terpuji nama-Mu, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa tetap dukung selalu dengan klik like dan komentar yang baik, permohonan doa atau apapun silakan tulis. Berkat-berkat firman Tuhan silakan tulis di kolom komentar, dan juga jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan firman Tuhan yang berikutnya dari setiap firman yang saya bagikan. Dan juga jangan lupa share lewat handphone saudara supaya banyak orang diberkati, banyak orang mengalami, mendengar kabar sukacita, yaitu Injil, yaitu firman Tuhan sendiri. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, haleluya.